Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah pendidikan multikultural. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul multikultural dalam pendidikan Islam. Jadi, kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Desi Fatmawati Aziz, dan 2 teman saya, yaitu Sekar Malati dan juga Muhammad Abdul Rahman Madui. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama ya. Langsung saja. A, ada pengertian pendidikan Islam. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan Islam itu? Jadi kita harus kupas dulu pertama apa yang dimaksud dengan pendidikan. Jadi teman-teman, kita perlu tahu bahwa pendidikan itu merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, yang kita tidak mengerti menjadi mengerti. Pendidikan merupakan suatu proses kita untuk mengamati, melihat, dan menilai hal-hal di sekeliling kita sekecil apapun. Pendidikan itu juga tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, tidak, namun terus berkelanjutan. Jadi pendidikan itu terus berkelanjutan, tidak terputus, karena kita perlu belajar dan terus mengerti bahwa dalam hidup itu ada yang namanya pelatihan, pendidikan, pengajaran itu teman-teman. Jadi di sini menurut seorang Zakia Derajat, pendidikan Islam itu merupakan usaha yang berupa bimbingan dan asuh terhadap peserta didik agar setelah menyelesaikan pendidikannya, peserta didik itu mampu mengamalkan apa yang udah dia dapat di sekolah. Jadi misalkan di sekolah diajarkan tentang bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana yang sesuai dengan ajaran agama kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain juga. Contoh itu hanya contoh kecilnya saja ya. Jadi banyak sekali definisi tentang pendidikan Islam, karena konsep pendidikan Islam itu universal, sangat luas, berorientasi untuk membimbing manusia mencapai kepribadian seorang muslim yang baik, yang sehat secara pikiran, jasmani maupun rohaninya. Pendidikan Islam ini dilakukan dalam proses sadar dan terencana terkait seperangkat ajaran tentang aturan kehidupan yang disesuaikan dengan pokok ajaran Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Agar nilai pendidikan Islam itu dapat berkembang, maka perlu yang namanya pelatihan. Nah, bagaimana cara melatihnya? Pendidikan Islam itu kita misalkan di sekolah kita dilatih untuk sholat tepat waktu, kita mengerti bagaimana adab sebelum sholat, adab terhadap orang lain, adab terhadap diri sendiri, bagaimana cara berpuasa. Itu pendidikan Islam itu merupakan suatu pengajaran untuk melatih kita menjadi insan kamil yang berlandaskan, yang berpacu kepada Quran dan Sunnah, kepada aturan-aturan Islam. Jadi pendidikan Islam itu kita simpulkan ya di sini dari beberapa penjelasan saya tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam ini merupakan sebuah pelatihan pembentukan diri manusia menjadi insan kamil yang menjadi khalifah di bumi ini. Pengajaran, pembinaan, pembentukan akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, sesuai juga dengan nilai pokok ajaran Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam itu diharapkan dapat membentuk generasi muda seperti kita ini, selain tidak hanya bisa mampu bersaing secara intelektual, namun juga mampu memberikan sebuah kinerja-kinerja yang baik melalui perilaku-perilaku yang baik, cara-cara yang baik, agar apa yang kita lakukan itu tetap dalam ruang lingkup ajaran Islam. Itu yang dinamakan dengan pendidikan agama Islam. Kita berpindah ke pembahasan kita selanjutnya ya teman-teman. Jadi pembahasan kita selanjutnya adalah pengertian multikulturalisme. Jadi apa sih yang disebut dengan multikulturalisme? Jadi teman-teman, multikulturalisme ini merupakan sebuah ideologi yang sadar dan mengakui adanya keanekaragaman atau mengakui adanya keberagaman, namun tetap memandang semua bahwa dapat menerima adanya perbedaan tersebut. Maksudnya begini, kita sadar akan adanya perbedaan. Contoh di negara Indonesia sendiri banyak sekali keberagaman yang terjadi, baik dari agama, suku, ras, budaya, kebiasaan, pola pikir, apapun itu.
banyak sekali yang berbeda. Namun kita sadar itu berbeda, namun kita dapat mentoleransi, namun kita dapat menerima dan mengakui bahwa oh iya, tetap keberagaman itu tetap ada, tetapi tidak perlu diperdebatkan. Tetap kita saling menghormati, kita saling menerima adanya perbedaan tersebut. Terus juga misalkan nih tentang sistem sosial yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Kita tahu dan kita menerima, kita sadar akan adanya keberagaman. Namun kita berusaha untuk tetap menerima dan menghargai perbedaan masing-masing daerah tersebut atau perbedaan masing-masing dari individual satu dengan individual yang lainnya. Kurang lebih penjelasan singkat saya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi yang dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Rahman Majdi. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana multikultural dalam pendidikan Islam. Kita harus mengetahui dulu apa itu multikultural. Multikultural adalah keberagaman kebudayaan, di mana menggambarkan masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan, ada keberagaman budaya, ras, suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Seperti di Indonesia ini, kita mengetahui bahwa banyak sekali agama, ada 5 agama yang ada di Indonesia, dan banyak sekali suku yang ada di Indonesia ya. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, di mana menerapkan konsep kasih sayang kepada seluruh makhluk hidup, baik itu sesama manusia, manusia hewan, manusia dengan alam, dan lain sebagainya. Seharusnya umat Islam menjadi contoh bagi umat lain dalam menyikapi kehidupan multikultural. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya bahwa manusia diciptakan beraneka ragam suku dan ras. Umat Islam memiliki kebudayaan sendiri dari berbagai aneka ragam, dan suku ini umat Islam disuruh untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, di sini ajaran agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang menerapkan konsep kasih sayang berdasarkan konsep yang telah dijelaskan tadi. Pendidikan Islam multikultural bukan suatu hal yang baru bagi umat Islam, karena ada beberapa hal. Yang pertama, Islam merupakan ajaran agama rahmatan lil alamin, tidak ada paksaan. Lalu yang kedua, konsep persaudaraan. Semua umat Islam itu bersaudara, tidak memandang saudaranya itu hitam, putih, kaya, miskin, semua bersaudara. Lalu konsep ketakwaan, yang mana dalam ajaran agama Islam ini takwa ini kedudukannya sangat tinggi. Nah, jadi seorang guru harus menerapkan sistem pendidikan rahmatan lil alamin ini dalam pendidikan di sekolah. Pendidikan Islam harus menampilkan konsep ajaran rahmatan lil alamin, mengutamakan toleransi, perbedaan agama dan budaya, secara lebih terperinci menjelaskan bahwa pendidikan Islam multikultural harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran fikih dan tafsir Al-Quran menggunakan metode perbandingan, di mana membandingkan hukum-hukum seperti hukum meminum minuman keras dan tua, misalnya seperti itu karena sama-sama memabukkan, jadi harus dibandingkan. Lalu yang kedua adalah mengembangkan kecerdasan sosial. Nah, karena di Indonesia ini memiliki keberagaman suku, ras, budaya, dan agama yang memiliki simbol yang berupa Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda,
Maka dari situ kecerdasan Indonesia sangat perlu ditingkatkan agar siswa tidak egois terhadap orang lain, memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Hal ini sangat penting diajarkan kepada siswa. Lalu yang ketiga, memahami perbedaan agama. Nah, di sini Indonesia memberikan hak. Indonesia memberikan hak kepada seluruh warganya, seluruh warga Indonesia untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, lanjut, yang terakhir, menanamkan kesadaran spiritual. Nah, di sini siswa bisa kita kirimkan, janganlah menginap di tempat teman yang berbeda agama. Jadi siswa ini bisa saling menghargai, saling toleransi, karena di dalam rumah yang berbeda agama ini siswa harus bisa menghargai temannya yang berbeda agama ini, karena dari konsep yang diajarkan oleh ajaran konsep rahmatan lil alamin ini adalah konsep kasih sayang. Jadi kita sebagai guru harus mengingatkan siswa, misalnya siswa ini disuruh nginap di tempat teman yang berbeda agama, harus bisa saling menghormati. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus multikultural dalam pendidikan Islam. Jadi, keadaan multikultural yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu bentuk anugerah, karena dengan begitu Indonesia menjadi negara yang sangat unik dan menarik. Nah, di sini kelompok kami mengambil studi kasus yang ada di SMA Negeri 3 Lumajang. Jadi kami di sini memperhatikan bagaimana nilai multikultural yang ada di SMA tersebut. Nah, di sini kami mendapatkan bukti bahwa nilai multikultural yang ada di SMA Negeri 3 Lumajang terbukti dengan adanya tidak ada konflik sosial, karena keberagaman itu bermacam-macam. Ada keberagaman agama, suku, budaya, dan etnis. Jika dilihat dari keberagaman agama, ini masuk ke keberagaman agama. Mayoritas Muslim, tapi ada juga yang non-Muslim kalau di SMA Negeri 3 Lumajang. Nah, secara otomatis hal itu dapat menyebabkan keberagaman budaya juga, karena sekalipun terdapat perbedaan agama, mereka dapat hidup dengan berdampingan dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Dan sekolah juga di sini memfasilitasi sarana dan prasarana, sehingga mereka mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian, SMA 3 Lumajang memiliki aturan baku yang ditetapkan dan harus ditaati oleh siapapun. Perbedaan agama dan budaya menjadi pelebur nilai-nilai positif yang ditaati bersama, yaitu hal ini tata tertib tanpa adanya membeda-bedakan agama dan ras, dan ini termasuk salah satu bentuk nilai keadilan dan kesetaraan. Nah, implementasi multikultural yang dilakukan di SMA Negeri 3 Lumajang kepada siswanya yaitu melakukan kegiatan pembiasaan seperti yang pertama itu budaya berjabat tangan dengan sesama teman yang sejenis dan kepada guru juga. Yang kedua kerja kelompok. Yang ketiga budaya 5S yakni senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang keempat diskusi antara
sesama siswa maupun guru dan orang yang ada di lingkungan tersebut, di lingkungan sekolah tersebut. Yang kelima, budaya antri. Dalam penilaian multikultural ini yang ditanamkan terjadinya adanya tujuan. Jadi memiliki tujuan, yaitu kebersamaan, kesamaan, kesetaraan, demokrasi, dan keadilan yang dilakukan dengan berbagai tahap. Nah, di sini tugas guru PAI mengimplementasi nilai multikultural dalam beberapa tahapan. Di antaranya yaitu implementasi nilai tersebut harus diperhatikan pengenalan terlebih dahulu, pemahaman, pembiasaan, yaitu seperti melakukan kegiatan atau hal yang biasa dilakukan di sekolah, dan itu menjadi budaya di sekolah. Misalnya budaya tegur sapa antar sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan etnis. Terus melaksanakan budaya antri karena beranggapan bahwa semuanya sama dan setara, tidak ada yang istimewa dan tidak ada membeda-bedakan status sosial. Terima kasih.